Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan maupun kesempatan, dan salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Andi Ma'ruf dan teman saya saudari Alia Miranti. Kami akan membahas mengenai ekosistem terumbu karang. Adapun latar belakang dari ekosistem terumbu karang itu adalah salah satu ekosistem laut paling beragam dan produktif di dunia, terbentuk dari kalsium karbonat yang disekresikan oleh karang. Terumbu karang biasanya ditemukan di perairan tropis dangkal yang dengan suhu sekitar 23 sampai 29 derajat Celcius. Pada perairan tropis, mereka menyediakan habitat berbagai jenis spesies laut dan berfungsi sebagai penahan gelombang alami yang melindungi garis pantai dan erosi. Namun ekosistem ini menghadapi ancaman serius karena pengaruh pemanasan global, polusi laut, penangkapan ikan yang berlebihan maupun yang ilegal, dan pembangunan pesisir yang tidak terkendali. Upaya konservasi seperti pembentukan kawasan lindung laut dan restorasi terumbu karang sangat penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati laut dan juga ekosistem yang mereka sediakan. Adapun rumusan masalah pada materi ini itu ada 8. Yang pertama itu mengenai apa itu terumbu karang. Yang kedua, bagaimana klasifikasi dari terumbu karang. Yang ketiga, bagaimana proses pertumbuhan dan bentuk koloni dari terumbu karang. Yang keempat, bagaimana ekologi karang. Yang kelima, apa manfaat dari terumbu karang. Dan keenam, bagaimana proses sebaran atau proses penyebaran terumbu karang di Indonesia. Yang ketujuh adalah apa penyebab kerusakan terumbu karang di Indonesia. Dan yang terakhir itu bagaimana strategi pengelolaan terumbu karang. Langsung saja, yang pertama itu mengenai pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah suatu ekosistem di laut dangkal tropis di mana unsur penyusun utamanya karang batu dengan berbagai biota lainnya yang hidup dan bersosialisasi di dalam terumbu karang. Yang kedua itu mengenai klasifikasi dari terumbu karang. Terumbu karang termasuk ke dalam kelompok atau klasifikasi filum Cnidaria, yaitu merupakan suatu organisme penyengat. Secara umum terdapat 2 kelompok Cnidaria, yaitu Hydrozoa dan Anthozoa. Menurut Veron tahun 2000, karang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu dari filum Cnidaria kelas Hydrozoa dengan ordo Hydroidea atau Hydroids, ordo Miloprina meliputi genus Milopora, ordo Thylasterina meliputi genus Distipora dan Stylaster. Adapun dengan kelas Cubozoa atau Sea Webs, kelas Anastozoa subkelas Octoralia, ordo Heliopresea genus Heliopora, ordo Alisonacea, ordo Panalulacea atau Sea Pens, subkelasnya Hexacoralia. Dengan familia Astrocoinidae dengan genus ada banyak dan beragam spesies, Penggolongan karang umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu karang keras atau hard coral dan karang lunak atau soft coral, di mana karang keras merupakan karang yang memiliki struktur yang keras, menonjol, tidak bergerak. Permukaannya cenderung kasar seperti kertas berpasir. Punya tentakel lebih dari 8 dan biasanya berjumlah 24 tentakel. Yang kedua, karang lunak atau soft coral, di mana karang ini memiliki struktur yang lunak, melambai jika disapu di sekitarnya. Polip menonjol keluar dan memiliki 8 tentakel. Mungkin sekian penyampaian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya saudari Alia Miranti. Selanjutnya, pertumbuhan dan bentuk koloni karang. Tiap koloni yang terdapat pada karang itu berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari spesies, umur, dan di mana lokasi karang tersebut. Namun koloni yang cenderung lebih kecil dan muda, pertumbuhannya lebih cepat dan berkembang dibanding dengan koloni karang yang sudah tua, koloni yang bercabang dan besar. Lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan atau perkembangan koloni pada karang, dan ada beberapa spesies karang yang terdapat di kedalaman perairan yang dalam dengan bentuk yang lebih tipis dan kurus namun tidak dapat bertahan lama. Ekologi karang. Pertumbuhan dan perkembangan terumbu karang memiliki banyak faktor. Salah satunya yaitu faktor ekologi. Nah, yang mempengaruhi terumbu karang dalam faktor ekologi yaitu yang pertama suhu, di mana suhu adalah pengendali atau yang berperan dalam pengendalian distribusi horizontal dari terumbu karang. Temperatur minimum dari terumbu karang yaitu 18 Celcius. Nah, kalau di bawah dari 18 Celcius tidak ada terumbu karang yang bisa berkembang. Kemudian, suhu mempengaruhi kecepatan dalam metabolisme, reproduksi, dan perombakan bentuk dari karang. Secara luas, sebaran terumbu karang dibatasi oleh permukaan laut yang isoterm dengan suhu 20 derajat Celcius. Yang kedua yaitu cahaya. Terumbu karang hidup dengan memanfaatkan energi cahaya matahari, fotosintesis. Nah, secara fisik mempengaruhi biogeografi secara horizontal dan berkaitan dengan proses simbiosis mutualisme yang terjadi antara karang dan alga dengan simbionnya Zooxanthellae. Selain itu, intensitas cahaya semakin cerah suatu perairan, semakin baik pula pertumbuhan terumbu karangnya, pertumbuhan pembentukan karangnya. Kalau semakin dalam atau semakin minim pencahayaannya, itu dapat terjadi pemutihan pada karang tersebut. Yang ketiga yaitu kecepatan arus. Nah, salah satu faktornya pada kecepatan arus yang baik. Nah, arus yang baik untuk karang tumbuh yaitu sekitar 0 sampai 0,17 m sampai dm. Arus berfungsi untuk membawa makanan dan membersihkan karang dari sedimentasi. Yang keempat, salinitas. Salinitas optimum bagi karang berkisar antara 30 sampai 330 per 00, dan oleh karena itu karang jarang ditemukan hidup pada muara-muara sungai besar, bercurah hujan tinggi, atau perairan dengan kadar garam yang tinggi. Manfaat ekosistem terumbu karang. Menurut Amin, pada tahun 2009, fungsi ekosistem terumbu karang diklasifikasikan yang pertama yaitu pada fungsi pariwisata. Pada fungsi pariwisata, terumbu karang memiliki keanekaragaman jenis biota yang sangat tinggi dan sangat produktif dengan bentuk dan warna yang beraneka ragam. Keindahan karang, kekayaan biologi, dan kejernihan airnya membuat kawasan terumbu karang terkenal sebagai tempat rekreasi. Yang kedua, pada fungsi perikanan. Di fungsi perikanan, terumbu karang merupakan tempat tinggal ikan-ikan karang yang harganya cukup mahal
sehingga nelayan menangkap ikan di kawasan terumbu karang. Di fungsi yang ketiga yaitu fungsi perlindungan pantai. Jenis terumbu karang yang berfungsi untuk melindungi pantai tersebut adalah terumbu karang tepi dan penghalang. Jenis terumbu karang berfungsi sebagai pemecah gelombang alami yang melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan peristiwa perusakan lainnya yang diakibatkan oleh fenomena air laut. Yang keempat, fungsi biodiversitas. Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas dan keanekaragaman jenis biota yang tinggi. Selanjutnya, sebaran terumbu karang di Indonesia. Penyebaran karang setiap perairan memiliki perbedaan kelimpahan yang tidak merata. Itu menurut Hadi pada tahun 2018. Nah, secara umum, karang yang paling banyak ditemui di daerah yaitu terdapat pada daerah timur Indonesia. Contohnya Sulawesi, Maluku, Halmahera, Papua, Bali, NTB, dan NTT. Nah, di beberapa daerah ini sering disebut sebagai kawasan segitiga terumbu karang di dunia. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, tempat yang memungkinkan berbagai jenis terumbu karang dapat tumbuh dan berkembang. Total kekayaan jenis karang keras di Indonesia diperkirakan sebanyak 569 jenis atau sekitar 67% dari 845 total spesies karang di dunia. Kerusakan terumbu karang di Indonesia. Kerusakan menyebabkan meluasnya tekanan pada ekosistem terumbu karang alami. Nah, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang. Yang pertama, yaitu membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut. Yang kedua, membawa pulang atau menyentuh terumbu karang saat menyelam. Satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang tersebut. Yang ketiga, membuang jangkar pada sekitar pesisir pantai yang secara tidak sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di bawahnya. Yang keempat, terdapatnya predator terumbu karang, sejenis siput drupella. Yang kelima, yaitu penambangan. Yang keenam, reklamasi pantai. Dan yang terakhir yaitu polusi. Strategi pengelolaan terumbu karang yang dipaparkan oleh Oktarina menyatakan bahwa dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang yang ada di Pulau Panjang, tepatnya Pasaman Barat, ada beberapa prioritas pengelolaan terumbu karang. Yaitu yang pertama, mengelola terumbu karang dengan berbasis masyarakat. Yang kedua, membentuk suatu kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Yang ketiga, menetapkan kawasan konservasi perairan laut daerah. Yang keempat, pengelolaan berbasis co-management. Yang kelima, melakukan peningkatan dari segi ekonomi yang bersifat jangka panjang. Yang keenam, memberikan edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan terumbu karang yang tepat dan berkelanjutan. Yang ketujuh, yaitu menetapkan regulasi hukum daerah yang mengatur tentang sanksi dan hukuman terhadap kegiatan yang merusak terumbu karang. Baik, adapun kesimpulan materi dari kelompok kami itu yaitu ekosistem terumbu karang adalah memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut dan melindungi garis pantai dari erosi. Dan mereka saat ini terancam oleh berbagai faktor seperti polusi dan aktivitas manusia yang ilegal. Oleh karena itu, upaya konservasi dan pemulihan terumbu karang menjadi sangat penting melalui tindakan seperti pembentukan kawasan
lindung laut, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan kesadaran kepada masyarakat agar dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem untuk generasi yang akan mendatang. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.